Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitrunah Khadijah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kitab Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani sebagai tugas akhir ujian semester mata kuliah kajian kitab hadis. Yang pertama yaitu biografi Imam At-Tabrani. Nama lengkap Imam At-Tabrani adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair Al-Lakhmi Al-Yamani At-Tabrani. Beliau dilahirkan di Akkah pada bulan Safar tahun 260 Hijriah di tengah-tengah keluarga yang terhormat dari kabilah Laham, suku Yaman yang berimigrasi ke Quds, Palestina. Nama At-Tabrani sendiri diambil dari kota Tabariyah, nama sebuah kota di Palestina. Beliau wafat di Asfahan pada 28 Dzulqa'dah tahun 360 Hijriah dalam usia 100 tahun 10 bulan dan dimakamkan di samping kuburan Hamamah Ad-Dausi, seorang sahabat Rasulullah SAW. Di antara tradisi ahli hadis adalah bersafar dalam mencari hadis. Demikian juga dengan At-Tabrani. Ia memulai perjalanan mencari hadis pada tahun 273 Hijriah, tepatnya pada usia 13 tahun. Perjalanannya dimulai dari negeri Syam menuju Baghdad, Kufah, Basra, Isfahan, Hijaz, Yaman, Mesir, negeri-negeri di Jazirah Arab, dan lain-lain. Perjalanan ini beliau tempuh selama 33 tahun. At-Tabrani termasuk seorang imam yang sangat alim dan tercatat sebagai pemuka ahli hadis. Ia pun dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dalam dunia keilmuan. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata bahwa At-Tabrani adalah seorang hafidz yang masyhur dan seorang musnad dunia. Para ulama memberi gelar beliau sebagai musnid ad-dunya, yaitu seorang tokoh yang banyak riwayat hadisnya di dunia. Di kesempatan lain, Az-Zahabi mengatakan dia adalah imam, al-hafidz, seorang pengembara dalam ilmu, dan seorang ahli hadis Islam. Senantiasa hadis-hadisnya diharapkan bernilai sedekah dan dicintai. Abu Bakar bin Abu Ali berkata, At-Tabrani adalah ulama yang luas ilmunya dan banyak karyanya. Menurut sebuah pendapat, beliau mengalami kebutaan pada kedua matanya di akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu karya-karya Imam At-Tabrani. Karya-karya Imam At-Tabrani terbilang cukup banyak, terdapat lebih dari 40 kitab. Namun terdapat 3 kitab yang sangat terkenal, yaitu Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Shaghir, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang Mu'jam Al-Kabir. Sebelum menjelaskan tentang Mu'jam Al-Kabir lebih lanjut, sebenarnya apa sih Mu'jam itu? Mu'jam adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat, guru-guru penulis atau hadis, negara, domisili, kabilah, dan lain-lain yang umumnya disusun berdasarkan huruf hijaiyah atau secara alfabetis. Imam At-Tabrani sendiri telah menulis 3 kitab Mu'jam, yaitu Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Shaghir. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Shaghir. Yang pertama yaitu Mu'jam Al-Kabir. Kitab ini ditulis dalam bentuk musnad mu'jami dengan tidak menyertakan hadis-hadis Abu Hurairah yang ditulisnya secara terpisah. Yang kedua yaitu Mu'jam Al-Awsat. Kitab ini ditulis secara alfabetis menurut nama-nama guru dan penutur hadis. Di dalamnya dimuat kurang lebih 2000 nama guru hadis. Yang ketiga yaitu Mu'jam As-Shaghir. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Mu'jam Al-Awsat, di mana sekitar 1000 nama guru hadis saja yang dimuat, dan tiap-tiap guru hadis hanya ditulis 1 hadis saja. Itu pengertian Mu'jam Al-Kabir dan identifikasi kitab. Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama para sahabat menurut sistematika huruf Mu'jam, kecuali Musnad Abu Hurairah yang telah disusun dalam kitab tersendiri. Latar belakang penulisan kitab Al-Mu'jam Al-Kabir seperti dalam muqaddimah kitab tersebut, yaitu kitab ini disusun dalam rangka mengumpulkan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kami dari orang-orang yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, baik dari kalangan sahabat laki-laki maupun perempuan sesuai dengan huruf alif, ba, ta, tha. Sedangkan latar belakang penamaan kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yaitu kitab ini adalah sebuah kitab mu'jam terbesar dan kitab rujukan yang lengkap. Dalam versi cetakan Maktabah Ibnu Taimiyah, kitab ini terdiri dari 25 jilid. Di dalamnya terdapat 60.000 hadis dan merupakan ensiklopedia hadis yang memuat tidak hanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berisi sejumlah informasi historis. Kitab ini mengaborsi baik secara keseluruhan maupun parsial dari beratus-ratus kitab karya terdahulu. Kitab ini dipublikasikan setelah edisi kritis. Beberapa perpustakaan menyimpan jilid yang berbeda dari karya ini. Namun saat sekarang adalah sulit untuk mengatakan bahwa apakah kitab tersebut sudah sempurna atau tidak.
Isi kitab Mu'jam Al-Kabir. Kitab Mu'jam Al-Kabir disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, kecuali musnad Abu Hurairah yang telah disusun dalam kitab tersendiri. Kitab ini memuat 60.000 hadis. Hadis-hadis yang terdapat dalam Mu'jam Al-Kabir mencakup hadis-hadis marfu', kemudian mauquf. Terlebih ketika At-Tabrani memulai musnadnya dengan menampilkan biografi sahabat terlebih dahulu dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Dalam Mu'jam Al-Kabir juga terdapat ucapan para tabi'in dan rawi-rawi di bawah mereka yang berkaitan dengan hal ihwal para sahabat. Selanjutnya yaitu sistematika kitab Mu'jam Al-Kabir. Kitab ini disusun berdasarkan indeks nama-nama sahabat. Sang mu'alif memulai dengan nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dimulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 6 sahabat yang lain. Tidak hanya 1 hadis, bisa 2 hadis, 3 hadis, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan urutan nama sahabat sesuai alfabet dan diakhiri dengan nama-nama sahabiat atau sahabat perempuan. Adapun untuk kalangan sahabiat, ia memulainya dengan musnad-musnad putri Nabi Muhammad SAW. Lalu berikutnya adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dilanjutkan dengan nama-nama sahabiat berdasarkan huruf abjad. Jenis kitab Mu'jam Al-Kabir merupakan kitab mu'jam karena kitab ini memuat hadis tidak berdasarkan tema, topik, dan hukum Islam atau fiqih, melainkan berdasarkan nama-nama sahabat dengan urutan alfabet. Berikut adalah contoh gambaran dari isi kitab Mu'jam Al-Kabir. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.